Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 yang mendapatkan tema resi gudang, yang mana anggota kelompoknya ada saya sendiri Muhammad Dafa Haryadi, yang kedua ada Kanzi Galihawe, yang ketiga ada Irfan Mursyid Setiawan, yang keempat ada M. Ridwan, dan yang terakhir ada Raffi Rifal Mastianto. Di sini kami akan memberikan analisis jurnal yang berhubungan dengan resi gudang, dan dari setiap jurnal ini sudah terakreditasi Sinta 3. Dan sebelum memasuki analisis jurnal, di sini kami akan memberikan sedikit materi dasar mengenai sistem resi gudang. Yang pertama dari pengertian sistem resi gudang. Di sini merujuk kepada Undang-Undang Sistem Resi Gudang, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Sistem Resi Gudang tersebut memberikan definisi terkait resi gudang, yaitu adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di dalam gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Atau dalam hal ini kita dapat juga memberikan pengertian sendiri terkait resi gudang adalah surat berharga yang mewakili barang yang disimpan di dalam gudang. Dan materi yang kedua itu siapa saja sih pihak-pihak di dalam sistem resi gudang. Yang pertama ada pemilik barang atau pemegang resi gudang. Pemilik barang atau pemegang resi gudang adalah orang, individu atau korporasi yang menyimpan barangnya dalam jangka waktu tertentu. Dan dalam undang-undang sistem resi gudang, jangka waktu minimalnya itu adalah 3 bulan tersimpan di dalam gudang. Pemilik barang atau pemegang resi gudang adalah orang yang pertama kali akan menjadi pemegang dokumen yang disebut sebagai resi gudang. Baik yang pihak kedua adalah pengelola gudang. Pengelola gudang pada pasal 1 angka 8 Undang-Undang Sistem Resi Gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan resi gudang. Baik, selanjutnya untuk poin ketiga dan poin keempat akan dilanjutkan oleh teman saya Kanzi Galihawe. Selanjutnya yaitu ada manfaat dari sistem resi gudang. Sistem resi gudang di sini sangat bermanfaat dalam kegiatan perdagangan yang selalu membutuhkan pembiayaan. Sebab resi gudang dapat memfasilitasi dalam pemberian kredit dengan agunan barang yang disimpan di gudang. Selain itu, sistem resi gudang ini juga bermanfaat dalam melakukan stabilisasi harga dengan cara penjualan yang dapat dilakukan sepanjang tahun. Untuk poin yang terakhir, yaitu ada hapusnya resi gudang. Hapusnya resi gudang sendiri diatur dalam pasal 15 yang mengatur mengenai sistem resi gudang. Hapusnya resi gudang yang pertama bisa dikarenakan oleh hapusnya hutang pokok yang dijamin, dan yang kedua karena pelepasan jaminan oleh penerima jaminan. Selanjutnya, kita langsung saja masuk ke analisis jurnal mengenai resi gudang ini. Untuk analisis jurnal yang pertama akan dijelaskan oleh Irfan Mursyid Setiawan. Jurnal pertama yang kami analisis terkait resi gudang adalah Jurnal Perspektif volume 15 nomor 3 tahun 2014 yang berjudul Hak Jaminan Atas Resi Gudang dalam Perspektif Hukum Jaminan yang ditulis oleh Trisadini Prasastina Susanti dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Secara ringkas, jurnal ini membahas tentang karakter resi gudang, ciri kebendaan pada hak jaminan, serta perbedaan karakter hak jaminan atas resi gudang dengan gadai, hipotek, hak tanggungan, serta fidusia. Dalam jurnal ini juga dijelaskan bahwa lembaga jaminan kebendaan yang melahirkan hak kebendaan mempunyai ciri-ciri yang sangat istimewa, antara lain ada 4. Yang pertama bersifat mutlak, yang kedua droit de suite, yang artinya hak itu akan tetap mengikuti bendanya ke tangan siapapun benda itu berada. Jadi hak kebendaan itu melekat pada bendanya, sehingga kalau berpindah tangan, yang bersangkutan akan terkena pula untuk wajib menghormatinya. Yang ketiga adalah droit de préférence, yang artinya bahwa pihak yang memiliki hak kebendaan ini didahulukan dalam hal pembayaran daripada kreditor lainnya. Dan yang keempat, mengandung asas prioritas, yang artinya hak kebendaan yang lahir terlebih dahulu akan diutamakan dibandingkan dengan yang lahir kemudian. Untuk memenuhi sebagai lembaga jaminan kebendaan, maka harus terdapat ciri-ciri dari hak kebendaan yang 4 tadi saya sebutkan. Namun faktanya, pada hak jaminan resi gudang tidak terdapat asas droit de suite sebagai salah satu ciri dari hak kebendaan, sebagaimana yang ada pada lembaga jaminan gadai, hipotek, hak tanggungan, dan fidusia. Demikian juga dengan penentuan lahirnya hak kebendaan pada hak jaminan resi gudang tidak secara tegas diatur,
sehingga ditafsirkan bahwa lahirnya hak kebendaan pada hak jaminan resi gudang dalam hal ini yaitu pada saat penerimaan hak jaminan resi gudang memberitahukan perjanjian pengikatan resi gudang sebagai hak jaminan. Di akhir, jurnal ini juga memberikan rekomendasi kebijakan terhadap policy maker, di mana berangkat dari ketiadaan aturan yang tegas mengenai ciri khas hak jaminan kebendaan yang berupa droit de suite pada jaminan resi gudang, akan mengakibatkan kedudukan kreditor tidak cukup terlindungi bila mana resi gudang itu jatuh ke tangan selain pemilik atau kreditor. Sehingga dibutuhkan lembaga pendaftaran yang sifatnya memberikan batasan dalam wujud bahwa yang mampu memindah tangankan atau mencairkan resi gudang itu hanyalah yang namanya terdaftar. Selain itu, pendaftaran resi gudang sebagai lembaga jaminan juga seyogyanya diperkuat dengan memberikan keterangan dalam dokumen resi gudang bahwa resi gudang tersebut sedang dijaminkan kepada kreditor tertentu, sehingga dengan metode seperti ini, maka akan terdapat batasan akan perpindahan resi gudang, hal mana memberikan perlindungan yang lebih bagi kreditor jaminan resi gudang atau pemilik resi gudang, bila mana resi gudang itu jatuh ke tangan yang tidak berhak, sehingga tidak akan disalahgunakan. Demikian pemaparan dari jurnal yang pertama, selanjutnya akan dipaparkan oleh Muhammad Ridwan. Jurnal kedua dengan judul Sistem Resi Gudang sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan untuk Komoditas Pertanian oleh Anggodoyo Harjo SHMH di dalam Jurnal Wacana Hukum Fakultas Hukum Unisri Surakarta volume 7 nomor 1 April tahun 2009. Di dalam jurnal ini setidaknya ada 3 bahasan penting di dalamnya, yaitu yang pertama tentang penjelasan secara teori tentang petani sebagai pemilik komoditas pertanian untuk mendapatkan akses kredit. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa negara ini merupakan negara agraris dengan beras sebagai komoditas nasionalnya. Saat panen raya, hasil produktivitas dari pertanian sangat tinggi, namun tidak diiringi dengan harga jual yang tinggi pula. Hal ini berdampak pada petani yang semakin sengsara karena tidak memperoleh keuntungan sesuai dengan yang seharusnya. Nah, pada masa pemerintahan sekarang ini, pemerintah mulai timbul kesadaran untuk mengangkat harkat para petani dan setidak-tidaknya mencegah kemerosotan harga hasil pertanian. Dengan cara apa pemerintah melakukan itu? Dengan cara memberikan kredit yang mudah bagi para petani. Kemudian di jurnal ini juga menjelaskan konstruksi hukum antar lembaga dari pihak yang terkait resi gudang dan manfaat dari sistem resi gudang. Dukungan pemerintah untuk mengendalikan kemerosotan harga jual hasil pertanian mempunyai tujuan untuk melindungi kepentingan petani. Kemudian dengan adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang sistem resi gudang, sebenarnya pemerintah telah membuka akses baru bagi petani untuk mendapatkan pinjaman yang mudah. Pinjaman ini dengan jaminan hasil pertanian yang disimpan dalam gudang. Dengan demikian, perlindungan bagi kepentingan petani tidak semata-mata harus melalui campur tangan dalam mekanisme pasar hasil pertanian, tetapi dapat dilakukan dengan pembentukan lembaga jaminan dengan sistem resi gudang. Kemudian di dalam jurnal ini juga menjelaskan mekanisme sistem resi gudang. Resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Resi gudang sebagai alas hak atau dokumen titel atas barang yang disimpan di gudang atau sebagai bukti kepemilikan atas barang yang ada di gudang. Setelah melalui proses sertifikasi, maka resi gudang tersebut menjadi surat berharga sehingga dapat diperdagangkan dan dapat pula dijadikan sebagai alat jaminan kredit. Persyaratan yang dimaksud agar barang dapat disimpan di gudang untuk dapat diterbitkan resi gudang paling sedikit harus memenuhi syarat, yaitu antara lain memiliki daya simpan sekurang-kurangnya 3 bulan, memenuhi standar mutu tertentu, dan jumlah minimum barang yang disimpan.
Sistem resi gudang akan berakhir jika kredit dengan jaminan resi gudang telah dilunasi yang ditindaklanjut dengan penyerahan kembali resi gudang kepada debitur, atau jika terjadi manifestasi maka barang yang ada di gudang akan dijual secara lelang atau secara langsung untuk melunasi hutang. Seperti itu. Kemudian analisis jurnal ketiga akan dilanjutkan oleh teman saya, Raffi Rival Marsianto. Silakan. Baik, selanjutnya penjelasan terkait analisis jurnal yang ketiga, yaitu dengan judul Pelaksanaan Pemberian Kredit dengan Jaminan Resi Gudang Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekalongan, dengan penulis Elsa Yunita Putri, dan adapun nama dari jurnal tersebut adalah Yunes Law Jurnal Evaunes Marang Volume 2 nomor 2 tahun 2013. Jadi jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang ini menjelaskan terkait tentang pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan resi gudang beserta dengan tahapan dalam pengajuan kredit dengan jaminan resi gudang yang disebutkan dengan cara terperinci. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait analisis jurnal yang ketiga. Mungkin sekian dari kelompok kami tentang pemaparan jurnal, pemaparan analisis jurnal, dan materi terkait resi gudang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.